Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bu Rini dan Bu Intan, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan suatu pengaplikasian pada electrorefining dengan cara menggunakan suatu paper. Kita akan mereview suatu paper yang berjudul Electrorefining of Aluminum Alloy in Ionic Liquids at Low Temperatures. Nah, ini adalah paper aslinya beserta sumbernya. Jadi paper ini ditulis oleh P. Kamaparam, D. Manta, dan R. G. Reddy pada tahun 2003. Nah, berikut adalah anggota dari kelompok 3, ada saya sendiri yaitu Farhan Ramadan, ada Kevin Leona, Permana Gali Jatnika, dan Antonius Bagas. Ini adalah konten yang akan kami bawakan, yaitu berisi konsep dasar dan pendahuluan dari electrorefining itu sendiri dan papernya. Lalu ada prosedur dan metode eksperimennya, ada hasil dan pembahasan beserta kesimpulannya. Baik, di konsep dasar saya akan mengoverview apa itu electrorefining secara general. Jadi electrorefining itu merupakan suatu proses untuk memurnikan suatu logam dengan menggunakan prinsip sel elektrolisis. Nah, di sini ada ilustrasinya secara sederhana. Jadi sel elektrolisisnya itu mengandung katoda dan anoda yang berupa elektroda, lalu ada sumber arus listrik, ada sel elektrolitnya. Nah, jadi konsepnya adalah kita ingin melepas ion metal yang ingin dimurnikan dari anoda yang berupa impure metal, lalu ingin memindahkannya ke katoda. Dan di katoda itu ion metalnya akan mengikat elektron sehingga menjadi metal solid murni yang terdeposisi atau nempel di sana. Seperti itu konsep dasarnya. Nah, di anodanya sendiri itu berupa impure metal dan di sana itu terjadi reaksi oksidasi atau melepas elektron dan ion metalnya. Dan pada percobaan kali ini itu kita menggunakan aluminium alloy A360 yang berbentuk plat. Nah, lalu di katodanya itu tempat terdeposisinya logam murni dan di sana itu terjadi reaksi reduksi atau menangkap elektron. Pada percobaan kali ini kita menggunakan plat aluminium murni. Lalu ada elektrolitnya itu menggunakan molten salt dan atau ionic solution, dan pada percobaan kali ini kita menggunakan ionic solution. Dan terakhir menggunakan sumber arus listrik yang berupa arus DC. Nah, jadi kan fokusan utama pada percobaan kali ini adalah electrorefining pada aluminium alloy A360 gitu. Jadi aluminium alloy A360 itu merupakan suatu alloy aluminium hasil casting yang banyak mengandung logam lain. Nah, di sini ada komposisinya pada alloynya. Nah, dan tujuan electrorefining itu sendiri adalah kita ingin menggunakan electrorefining untuk membuat alloy ini menjadi pure Al hingga kemurniannya mencapai 99,9%. Karena pure aluminium ini sendiri itu aplikasinya banyak. Contohnya adalah semiconductor, packaging, food equipment, science and medical equipment, dan lain-lain gitu. Nah, di sini ada skemanya. Jadi alloynya akan di electrorefining menggunakan electrorefining cell, dan nanti AL itu akan terdeposit AL pure-nya di katoda pure aluminium gitu. Dan sisanya adalah mengendap atau ada endapan yang berupa lumpur anoda, sisa dari alloy tadi gitu. Seperti itu. Kenalkan, nama saya Permana Gali Jatnika. Di sini saya akan menjelaskan proses electrorefining-nya terlebih dahulu. Jadi pada electrorefining aluminium pada percobaan ini reaksi yang terjadi pada anoda adalah terlarutnya aluminium dan terproduksinya ion aluminiumnya dengan reaksi Al plus 7Al Cl4- menjadi 4Al2 Cl7- plus 3 elektron. Kemudian pada katoda terjadi pengendapan ion logam aluminium dengan reaksi 4Al2 Cl7- plus 3 elektron menjadi Al plus 7Al Cl4-. Lalu untuk unsur yang lebih elektropositif dari aluminium, contohnya seperti emas, perak, platinum, dan seng, tidak larut dalam elektrolit, namun jatuh ke dasar sel sebagai lumpur anoda atau anoda slime. Kemudian untuk unsur yang lebih elektronegatif dari aluminium, contohnya seperti natrium, magnesium, dan litium, akan larut dalam elektrolit, namun tidak ikut mengendap di katoda. Potensial dari berbagai unsurnya dapat dilihat pada gambar tabel yang ada di slide presentasi ini.
Kemudian untuk mekanisme electrorefining aluminium dari elektrolit ionik pada eksperimen di jurnal ini, yang pertama adalah membuat cairan elektrolit ioniknya terlebih dahulu dengan mencampur anhidrous aluminium chloride AlCl3 dan 1 butil 3 metil imidazolium chloride atau BMIC dengan proporsi yang tepat. Kemudian elektroda yang digunakan adalah impure aluminium alloy atau A360 sebagai anoda dan aluminium plate murni sebagai katodanya. Lalu di gambar rangkaian di slide ini terlihat juga ada reference electrode atau elektroda referensi yang digunakan untuk mengukur potensial kedua elektroda yaitu anoda dan katoda secara individual menggunakan multimeter. Kemudian juga di bagian bawah ada pengaduk magnetik yang mengaduk elektrolit pada kecepatan konstan dan ada juga hot plate untuk mengatur temperatur elektrolitnya. Untuk variabel percobaannya yaitu temperatur konstan pada 100 derajat Celcius, lalu voltase sel sebesar 1 sampai 1,6 volt dan waktu elektrolisisnya selama 2 jam. Di sini juga ada gambar hasil electrorefiningnya. Terlihat impurities yang tidak terlarut di anoda dan pada katoda terlihat aluminium yang sudah terdeposit. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil percobaan yang ada, di mana pada hasil percobaan dihasilkan endapan aluminium atau aluminium deposit yang terjadi pada katoda tembaga, dan juga hasil dari apa yang terjadi pada elektroda setelah dilakukan electrorefining. Seperti yang kita lihat, terjadi komposisi aluminium sebesar 99,89%, dan juga terdapat beberapa komposisi zat lainnya seperti Fe, Cu, Ni, dan Zn yang merupakan zat pengotor pada saat dilakukannya percobaan yang ikut terendapkan atau terdepositkan pada katoda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh tegangan sel terhadap laju reaksi, di mana dapat dilihat dalam percobaan bahwa kenaikan dalam rapat arus juga mengakibatkan naiknya voltase yang ada. Kenaikan ini terjadi dikarenakan polarisasi, di mana dengan kenaikannya tegangan akan terjadi laju perlepasan atau reduksi pada katoda yang meningkat. Dan sebagai akibatnya, kerapatan arus pun juga ikut meningkat. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, di mana voltase dari aluminium. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Seharusnya kenaikan konsentrasi meningkatkan jumlah ion di dalam larutan dan harusnya berbanding lurus dengan hasil reaksi. Seperti dilihat pada grafik concentration ratio dari 1,5 sampai 1,6. Namun di atas rasio 1,6, kenaikan rasio yang terlalu banyak ini menyebabkan density larutannya meningkat menjadi semakin padat. Akibatnya pergerakan ion pun menjadi terhambat karena terlalu padat. Jadi hasilnya jumlah elektrolit di sekitar katoda menurun karena pergerakannya sulit, maka current density-nya juga menurun. Pengaruh terakhir yang akan kita bahas adalah suhu. Dari grafik dapat dilihat adanya hubungan berbanding lurus antara kenaikan suhu dan rapat arus. Hal ini dikarenakan suhu yang tinggi meningkatkan mobilitas ion, dan semakin mobile ionnya maka viskositas larutannya semakin menurun. Akibatnya pergerakan ion itu lebih mudah, makanya reaksi dapat berjalan dengan lebih baik jika suhunya kita naikkan. Baik, jadi yang dapat kita simpulkan adalah ternyata aluminium alloy atau A360 tadi itu dapat di electrorefining di elektrolit AlCl3 dan BMIC yang merupakan ionic liquid dalam keadaan asam, dan ternyata itu berhasil. Dan juga didapati aluminium yang terdeposit itu memiliki kemurnian tinggi sekitar 99,89%. Lalu juga tegangan tinggi dan temperatur itu menaikkan kerapatan arus dan efisiensinya, sedangkan semakin tinggi komposisi AlCl3 itu kerapatan arusnya kecil tetapi efisiensi tinggi. Dan terakhir adalah ternyata proses percobaan ini itu memiliki konsumsi energi yang rendah, yaitu sekitar 3 kWh per kilogram Al.
Gitu. Nah, ini adalah referensi yang kita gunakan. Dan sepertinya sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.